Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Mira di Bolshevik. Obrolan seputar mahasiswa dan kejadian viral kemasyarakatan. Oke, dan di episode kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin oleh salah satu narasumber kita yang keren banget, yaitu Kak Shanin. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Kak? Hai semua, aku Shanin. Aku mahasiswa S1 Sastra Inggris angkatan 2023. Oke, nah karena ini sebenarnya Kak Shanin ini orang yang keren banget nih guys. Jadi dia ini orang yang cocok banget untuk tema podcast kita kali ini. Nah, jadi topik kita kali ini tuh kita akan bahas ini ya, tentang 16 HKTP atau 16 hari tanpa kekerasan seksual pada perempuan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas ke depannya? Oke, jadi kita stay tune aja ya guys. Nah, oke Kak Shanin, jadi hari ini apakah baik-baik saja? Apakah ya oke. Kita langsung aja ke topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, jadi aku mau tanya sih pendapatnya Kak Shanin secara personal. Kayak menurut Kak Shanin sendiri, seberapa penting atau urgensinya kita itu dalam memperingati campaign 16 HKTP ini, dan kenapa kita harus ngelakuin itu gitu? Menurut aku ini tuh kayak penting banget karena banyaknya kasus-kasus tentang kekerasan seksual di Indonesia ini kebanyakan tuh masih disepelekan. Dan kayak gimana ya, maksudnya tuh orang-orang tuh walaupun udah dikasih tahu terus menerus, mereka tuh kayak masih belum aware gitu loh tentang hal ini. Yang mana kayak somehow it becomes an urgency gitu kan. Iya, benar banget sih, benar. Kalau misalkan udah dikasih tau berkali-kali tapi kayak tetap kayak gitu terus, nah itu tuh urgent menurut aku. Gitu. Jadi itu emang hal yang penting banget ya. Jadi gak dari sisi perempuan aja atau laki-laki aja, gak dari yang muda aja, tapi juga dari yang tua juga gitu ya. Betul. Nah, oke, terus next aku mau nanya nih, sebenarnya karena ini ya, campaign ini kan udah berjalan kayak dari beberapa hari yang lalu dan akan berjalan sekitar 2 minggu ke depan kurang lebih gitu. Nah, sebenarnya apa sih urgensinya peran media dalam mendukung campaign ini terhadap keberhasilannya gitu? Kayak jadi apakah peran media ini bisa sangat membantu para perempuan di luar sana untuk menghadapi apa yang akan terjadi gitu? Kayak misalkan ya ini tentang kekerasan, untuk menjaga diri mereka gitu. Menurut aku peran media in general ini sangat amat berpengaruh gitu. Karena tuh kayak kita tuh sekarang bisa menyuarakan tentang apapun yang kita inginkan, bahkan kayak kita pikirkan, bahkan kayak hal-hal kecil gitu tuh kita bisa menyuarakan tanpa kita tuh mikir, oh orang lain bakal gimana nih gitu kan. Iya sih, benar-benar. Terus juga untuk perempuan secara general gitu ya, aku pikirnya tuh kita bisa bebas dan tanpa takut untuk kayak beropini ataupun speak up gitu tanpa dibatasi gitu kan. Dan dengan akses media ini kita juga bisa mengangkat isu yang masih disepelekan sama orang-orang banyak, dan kayak sedetail apapun, sekecil apapun, sebesar apapun gitu yang belum terjamah sama sex education gitu kan misalkan. Dan karena semua orang ini kayak punya hak yang sama di dalam media gitu kan, kayak cowok cewek nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Benar. Ada hubungannya sama gender equality gitu ya kayak. Gender equality. Jadi intinya media ini berperan sangat penting ya Kak untuk memaksimalkan proses ya campaign ini, dan supaya perempuan-perempuan tuh aware terhadap dirinya mereka ke depannya gitu ya Kak ya. Terus untuk selanjutnya nih Kak, aku mau nanya dari persepsi Kak Shanin sendiri, sebenarnya apa sih Kak kayak tantangan terbesar atau kayak seputar itu deh, challenge yang dihadapi perempuan-perempuan saat ini terhadap kekerasan seksual dan stigma yang beredar di masyarakat saat ini gitu? Menurut aku ya, sebenarnya semua tantangan semua jenis kekerasan seksual itu sebenarnya besar gitu kan. Sekecil apapun, sebesar apapun, ya pokoknya apapun itu pasti besar. Tapi menurut aku yang paling besar adalah domestic violence. Oh my, ya benar banget sih, domestic violence. Atau kekerasan dalam rumah tangga. Menurut aku tuh paling besar karena kan mereka terikat dalam agama. Terus benar banget. Mereka pasti kayak kemungkinan punya anak gitu kan. Terus apalagi ya, mereka tuh punya komitmen dalam pernikahan yang banyak banget gitu untuk dipikirin, untuk dipangku. Jadi nggak bisa semerta-merta langsung cerai gitu kan, pasti kan consideration kan pasti banyak banget. Iya sih. Tapi regardless of anything, every sexual harassment
are huge gitu. Benar banget. Dan juga untuk stigma ya tadi ya. Iya. Untuk stigma tuh yang beredar mungkin kalau misalkan domestic violence adalah kayak stereotypical, kalau misalkan istri tuh nggak bisa tanpa suami, kayak you're nothing without your husband, something like that Oh kan. my god, iya sih. Jadinya wanita tuh kayak ragu untuk menceraikan atau gimana gitu karena takut dianggap lemah tanpa suami. Iya benar. Tapi kalau misalkan untuk stigma in general, aku tuh paling nggak suka sama kayak bagaimana perempuan ini didefine berdasarkan pakaian yang mereka pakai. Kayak misalkan nih habis Nah, kita punya self expression iya gitu kan, ya. kayak kita bebas Whatever berekspresi, we want. whatever we want to wear gitu kan. Tapi kalau misalkan kebanyakan tuh case-nya tuh emang kamu habis pakai baju apa gitu kan, which is like You need wow, to okay. educate your you own need to educate your own brain, gitu yes. kan. Bener sih, bener. Aku juga kurang setuju banget, bukan kurang, lebih kayak emang gak setuju banget kayak even yang mau yang tertutup mau terbuka sekarang itu mereka nggak punya tempat safe atau secure untuk berekspresi gitu. Jadi ya ini akhirnya kita mempertanyakan salah siapa gitu ya kan. Apalagi sekarang mungkin itu juga jadi alasan para perempuan luar sana itu takut untuk married, terus kayak having a relationship gitu kan ya Kak. Jadi kayak ya itu mungkin salah satu alasannya ya. Betul. Terus yang terakhir nih Kak, aku mau nanya kalau dari Kak Shanin kayak harapan Kak Shanin secara personal terhadap ya termasuk campaign 16 KTP ini tadi dan secara general terhadap perempuan di luar sana supaya kayak nggak mengalami hal seperti kekerasan seksual itu kayak gimana supaya generasi kedepannya tuh ngerti dan aware soal ini, termasuk kayak kepada mereka yang udah pernah melakukan baik itu udah nggak ataupun masih melakukan kekerasan seksual itu Kak, gimana tuh Kak? Pesan-pesan dari Kak Shanin mungkin. Kalau menurut aku ya harapan dulu mungkin. Iya, harapan dulu aja. Harapan aku tuh untuk perempuan-perempuan di luar sana itu agar bisa menyuarakan apapun yang mereka alami gitu. Whether it's small or it's big, everything is huge if it's sexual harassment. Iya, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya tuh masalah gitu kan. Dan menurut aku dengan adanya media tadi itu tuh bisa jadi kayak platform di mana kita tuh saling ngasih encouragement, ngasih saling apa ya, kayak semangat ya, bukan support. Support, encouragement, rather emotional ataupun yang lain gitu ya. Kayak tips-tips mungkin. Tapi kalau misalkan memang kalau misalkan di media tuh ya kadang tuh kita tuh takut ngerasa didiskriminasi. Tapi menurut aku ada yang tersinggung takutnya. Iya benar banget. Tapi karena emang di media itu semuanya equal gitu kan, semuanya satu gitu. Menurut aku itu bisa sih untuk diakalin gitu. Iya benar-benar. Dan aku cuma berharap perempuan ini merasa aman dimanapun berada, pakai baju apapun, aktivitas apapun. Aku kayak berharap kita tuh semua merasa aman. Tapi tentunya hal itu juga perlu didukung dengan masyarakat yang membuat lingkungan menjadi lebih ramah dan lebih aman gitu. Iya benar-benar banget itu sih. Jadi kayak timbal balik gitu kan. Aman, nyaman, ya pasti semua orang juga merasa win-win solution. Iya gitu. benar. Oke, terus apa ada teman lagi nggak kayak mungkin untuk yang pernah mengalami kayak pesan dari Kak Shanin, pernah mengalami kekerasan seksual ataupun ya semacamnya, terus mereka getting trauma by that gitu. Itu agak sensitif ya mungkin ya kalau misalnya kayak gitu tuh mungkin lebih ke suarakan aja gitu, kayak suarakan apapun yang ada di mata kalian gitu, apapun yang kalian alamin. If it needs to be exposed atau kayak if it needs to be diutarakan karena nggak baik. Jangan untuk, takut pokoknya. Iya betul, kayak nggak baik untuk nge-keep semua hal itu sendiri, apalagi kayak traumatizing gitu loh. Iya benar-benar. Jadi tuh orang tuh kayak otomatis bakal berempati dan juga kayak memberikan support, kemudian juga encouragement dan juga kayak comfort gitu loh untuk si person ini. Jadi jangan pernah takut untuk menyuarakan, regardless of it is, pasti ada kok yang bakal menemani kamu. Itu good point banget sih Kak. Ya jadi intinya seek help ya teman-teman. Iya, seek help gitu. Jadi pokoknya pesan buat teman-teman luar sana perempuan gitu,
ya sebenarnya nggak perempuan aja, mungkin sexual harassment juga bisa terjadi pada laki-laki gitu, tapi karena konteksnya kita menghadapi KIMPI 16 KTP, jadi don't be afraid, kayak kalian suarakan aja seperti yang udah Kak Shanin tadi katakan gitu ya, karena kalian berusaha agar equal dan rasa nyaman untuk hidup berdampingan gitu. Nah oke, karena mungkin itu aja ya Kak dari aku, dan itu sekiranya apa ada tambahan lagi nggak dari Kak Shanin? Dari aku mungkin cukup ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Jadi oke guys, jadi sekian dari podcast kita kali ini, episode kali ini. Saya Almira. Dan saya Shanin. Oke, thank you so much udah nonton podcast Bolshevik kita hari ini. Bye-bye.